Shalom, selamat pagi. Hari ini, Selasa 28 Oktober 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Lukas 5 ayat 12-16. Dan yang kedua, Yehezkiel 12 ayat 1-16. Ayat Nats terdapat pada yang pertama. Amsal pasal 16 ayat 18 berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan yang kedua, Markus pasal 7 ayat 20 berbunyi, Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Renungan berjudul, rendah hati membawa pemulihan. Seorang dokter dalam sebuah seminar pernah mengatakan bahwa orang yang paling susah untuk disembuhkan adalah dia yang tidak mengakui dirinya sedang sakit sehingga tidak mencari pertolongan. Kadang ada yang menolak berbagai pengobatan karena meyakini Tuhan dapat menyembuhkan tanpa perantara apapun. Memang Tuhan terus berkarya dan mampu menyembuhkan lewat cara ajaib, tetapi bukankah menolak segala bentuk pengobatan yang sebenarnya disediakan Tuhan adalah tanda kecongkakan? Orang yang demikian membatasi karya-karya Allah hanya menurut standar yang menurutnya benar. Amsal menyatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan kejatuhan. Injil Markus juga menambahkan bahwa yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari hati, yaitu keserakahan, pikiran jahat, kesombongan, dan kebebalan. Rupanya kecongkakan tidak hanya menghancurkan kehidupan, tetapi membuat seseorang semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, hati yang rendah membuka kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya menyatakan kasih dan kehendak-Nya dalam kehidupan. Seperti yang dialami seorang yang kulitnya dipenuhi penyakit menular yang tercatat dalam Injil Lukas. Ia tidak menutup diri, tetapi dalam kerendahan ia memohon kesembuhan dari Tuhan. Kerendahan hati itulah yang membuka jalan kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Apakah Anda sedang mengalami sakit? Sakit tidak hanya tentang tubuh yang lemah dan terganggu kemampuannya, tetapi relasi dengan Tuhan dan sesama juga dapat mengalami sakit. Ketika relasi tidak terjadi sebagaimana semestinya, saat itulah seseorang perlu merendah di hadapan Tuhan dan memohon pemulihan. Karena itu, mari dengan kerendahan membuka hati agar dipulihkan oleh Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati membawa pemulihan. Doa, seperti Allah yang telah merendahkan dirinya dalam Tuhan Yesus, maka tolonglah kami yang menyadari kelemahan sehingga menjalani hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Ditulis oleh Pendeta Gede Jessico Valerius Sasmita. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.